Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Pak Purbaya sebagai Menteri Ekonomi sudah melakukan gebrakan ya. Mulai dari yang kontroversial sampai yang memberi harapan. Itu harusnya memang kementerian ada kerja seperti itu ya. Jadi hiduplah kita ini sebagai masyarakat merasa diurus begitu. Nah, kemudian kemarin dengan sedikit banyak kontroversi juga yang terjadi di DPR tatkala beliau itu dipanggil untuk rapat ya. Ini ada satu orang, Pak Markus dari Partai Golkar yang amat nyinyir sekali begitu. Jadi kenyinyiran ini yang keluar dari Pak Markus ya, awalnya sih bikin saya agak kesal gitu awalnya. Nah ini orang belum kerja kok sudah ditilai, kemudian orang belum kerja kok sudah disinisi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi setelah dipikir ulang ternyata ya kesinisan itu memang harus ada. Jadi saya katakan sekali lagi ya kesinisan itu harus ada. Kesinisan, kritis. Malah kalau yang kesinisan di dalam pemerintahan itu dia harus tetap ada meskipun katakanlah meskipun negaranya sudah berkembang, sudah pesat, sudah maju, ada di dalam pinnacle, sedang di dalam puncak perkembangan sebuah negara itu, tetap orang-orang sinis ini harus ada. Dan kalau kita belajar juga dari pelajaran-pelajaran yang telah lalu, dari para sahabat misalkan, mereka pun tidak pernah lepas dari sosok-sosok yang selalu sinis melihat pemerintah. Kenapa? Ya karena supaya pintu resiko dari apa yang dijadikan pertimbangan atau kebijakan bagi pemerintah itu terbuka pintu resikonya. Sekarang kita akan melihat saja langsung Pak Markus ini ya. Jadi jangan pakai emosi menontonnya itu, kita nontonnya melihatnya pakai pakai analisa yang jernih. Pertama-tama saya ucapkan selamat Pak Menteri atas penunjukannya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ya ini suasana baru karena kita hampir 20 tahun dipimpin oleh seorang perempuan. Ya. Dan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani yang sudah memberikan dedikasinya kepada bangsa ini dan bermitra dengan Komisi 11. Ya saya kemarin menyikapi statement Pak Menteri pertumbuhan ekonomi 6-7%, saya sih senang gitu. Artinya punya optimisme. Sekarang tinggal optimisme itu dicarikan jalan keluarnya bagaimana. Sebentar, itu angka 6-7% itu bukan angka asal tebak ya, tetapi dia keluar dari perhitungan. Memang angka ini kan angka ideal tuh di atas 5%, dan ini sering keluar dari Menteri Keuangan yang mana sebelum-sebelumnya itu hanya di atas kertas saja terasanya. Memang ini salah satu tantangannya bagaimana merealisasikannya. Menteri, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita ini kan kisarannya hanya di situ-situ aja. 5,2, nggak jauh-jauh dari situ. Zamannya Pak SBY mungkin ada sekitar 6%, karena di situ komoditas sedang bertumbuh. Jadi ekonomi kita ini, APBN kita ini lebih banyak ditopang oleh volatilitas daripada komoditi yang berakibat pada penerimaan pajak dan lain-lain. Yang kita juga ketahui bahwa kewajiban kita untuk bayar bunga juga besar. Itu bisa 800 triliun. Kalau ini bisa dihilangkan 800 triliun, itu akan bagus sekali. Oke, nah ini yang seharusnya nilai kritis seperti ini itu pun muncul saat Sri Mulyani masih menjadi Menteri Keuangan begitu. Jadi asal minjam, asal berhutang, kemudian tidak dilihat akumulasi bunga yang harus dibayar. Sekarang bunganya ini harus dibayar berapa? 800 triliun. Kemudian ini ditanyakan kepada Menteri Keuangan yang ada sekarang. Ya bagus, ya karena memang sampai sejauh ini saya tidak mendengar itu langsung keluar dari Pak Menteri Keuangan. Cuman jangan sampai terjadi standar
ganda begitu. Selama ini kemana saja? Tadi kan dikatakan Sri Mulyani 20 tahun sudah menjadi Menteri Keuangan, 800 triliun yang harus dibayarkan dari bunga hutang itu ya akibat kebijakannya Sri Mulyani itu. Nah, jadi ya memang tadi saya katakan sekali lagi ya harus ada yang sinis, memang full sinis begitu, sinisme itu harus ada. Tetapi yang mudah-mudahan selain sinisme yang ditampakkan di sini juga nanti yang ditampakkan itu apa? Introspeksi begitu ya, supaya berjalan baik semuanya. Pak Menteri. Cuma bagaimana caranya menghilangkan? Kalau tidak dia akan stay di situ aja dan susah untuk mengangkat ini. Kebijakan-kebijakan yang sekarang yang menurut hemat saya juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi kita adalah pemotongan transfer daerah. Transfer daerah itu tadinya 1.100 triliun, ya, sekarang cuma 680 triliun. Wih, jauh ya. Itu dampaknya besar sekali terhadap kegiatan di daerah. Nah, Makanya para kepala daerah sekarang pusing bagaimana mereka menambal APBD mereka. nah itu kan kebijakannya Sri Mulyani sekali lagi ya, yang mana menjadikan kemarin sampai di Pati itu salah satu pemicunya. Entah bagaimana Sri Mulyani ini pertimbangan Menteri Keuangan itu kayak udah kayak dapur aja begitu ya. Ini anak-anak udah dewasa, ya udah kamu tinggal mama nggak punya uang nih, coba kamu cari aja sendiri. Pertimbangan politiknya nggak ada begitu Sri Mulyani itu. Herman saya mah 20 tahun masih dipakai. Aduh. Memang cita-cita daripada reformasi dengan otonomi daerah itu diharapkan daerah bisa berkembang dengan sendirinya. Tetapi kan faktanya tidak semua daerah punya kemampuan untuk mencari, meningkatkan PAD-nya. Nah kalau ini dipotong, ya pasti dampaknya akan besar. Akan susah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. APBN kita kan hanya menyumbang kurang lebih 12-14% terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Fungsi dari tools daripada APBN ini. Yang kita harapkan sekarang lebih banyak kepada investasi. Nah investasi ini kan tidak bisa datang hari ini terus besok langsung menghasilkan. Ini Sebentar, malah yang ada dari zaman Jokowi itu investasi-investasi itu boncos, ya IKN nggak ada begitu, nggak jadi, nggak tahu kedepannya bagaimana, uangnya nggak ada sepertinya. Kemudian WUS yang terkenal itu ya boncos tuh, kemudian sudah jelas lah kalau penerimaan pajak yang tidak optimal itu dan migas dan lain sebagainya. Nah ini kan juga ya, ini kok tidak kita lihat pembicaraan seperti ini kepada Sri Mulyani kok nggak ada. Mungkin karena sudah akrab lah ya 20 tahun rapat setahun berapa kali tadi hampir 100 kali. bolong-bolong yang harus dipikirkan oleh Pak Menteri ini. Tidak semudah yang dibayangkan bahwa mengangkat satu pertumbuhan ekonomi dari 5 ke 6 ke 7 bahkan ke 8. MBG satu program yang sangat bagus. Ya. Dia bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi Nah, di desa. ini yang saya maksud ya. MBG itu program dari Pak Prabowo untuk menyebarkan uang di lapisan bawah. Cuman tapinya di mana nih? Belum semua desa siap. Ya. Saya kasih contoh saja di daerah pemilihan saya, ada satu kabupaten, dia punya 27 dapur. Satu dapur itu 3.000. Untuk 3.000 siswa. Nah di desa itu dia butuh, nanti di kabupaten itu butuh 81.000 telur. Kalau dia menunya ada telur. Nah telurnya dari mana? Kalau tidak bisa diproduksi dari daerah situ, pasti dia akan import dari daerah lain. Nah jangan sampai telur ini juga nanti menghidupkan petani lain. Petani lain itu maksudnya bangsa lain. Karena kita belum siap. Itu ya. baru telur. Ya itu sudah disinggung ya oleh Pak Menkyu kemarin supaya monitoringnya juga bagus. Ya mudah-mudahan ada ini sinisme yang baik begitu ya. Belum buah-buahan, pisang misalnya, 81.000 pisang. Kan tidak mudah. Ya. Tidak sesegera itu untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi ini. Nah jadi saya berharap Pak Menteri yang harus dilakukan adalah ya
efisiensi belanja-belanja yang ada di kementerian. Itu harus dilakukan. Ini di Kementerian Keuangan kan 52 triliun ya, dengan 77.000 pegawai. 77.000 pegawai. Dukungan manajemen yang paling besar. Kalau kita bagi 77.000 dari 52 triliun, itu jatuhnya kurang lebih 56 juta. Average ya, bisa ada yang di bawah, ada yang di atas. Tapi kalau average, indeksnya satu pegawai itu 56 juta. Apa nggak bisa dilakukan efisiensi? Bentar, ini anggota DPR nggak tahu malu ngomongin efisiensi ya. Tapi secara sinisme tadi bagus. Cuman ya seharusnya ngaca dong. DPR itu kemarin sampai rame-rame kayak itu gara-gara siapa? DPR. Kalau lagi ngomongin gaji, kenapa efisiensi itu nggak dipakai ngaca begitu? Apalagi kalau orang-orangnya kan sudah terkenal banyak duit ya. Cuman sinisme ini sekali lagi bagus. Jadi kadang-kadang begini ya, si tukang sinis itu ya kita sinisin lagi. Kalau kita mah rakyat ya kita makan majikan begitu, nggak bisa disinisin. Woi kita mah majikan dong demokrasi. Suruh siapa makan duit rakyat secara langsung begitu ya. Ya beginilah keadaannya. Jadi nggak apa-apa sih, bagus. Sekali lagi ya. Yang besar ini. Kalau bisa lakukan efisiensi, ini akan tentunya akan menambal kekuatan daripada APBN ini. Ya. APBN kita ini ruang fiskalnya tidak terlalu besar lagi. Karena sudah ada yang harus digunakan. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah 20% anggaran pendidikan, Pak Menteri. Oke. Tahun 2025 ini 724 triliun. Tapi penggunaannya tidak tepat sasaran. Itu saya angkat Pak Menteri, 91 triliun untuk 64 juta siswa dasar, menengah, dan tinggi. 101 triliun untuk kedinasan, hanya untuk 13.000 orang. Ini tugas Pak Menteri sekarang menjalankan amanat konstitusi. Pasal 31. Di mana 20% itu untuk pendidikan, bukan untuk kedinasan. Dan itu sudah dikuatkan dengan MK, sudah dikuatkan dengan PP nomor 18 tahun 2022 di pasal 80. Nah, saya berharap potret pendidikan kita di tahun 2026 ini Pak Menteri bisa lakukan perubahan. Masih ada waktu. Kalau Pak Menteri usulan pendidikan aja nggak bisa melakukan perubahan, saya tidak melihat dia punya kemampuan untuk membuat 6-7%. Hal yang sudah diamanatkan oleh konstitusi saja tidak dilaksanakan. Potret pendidikan kita ini sangat menyedihkan. Terutama UGM. Kalau bisa Pak Menteri jalan-jalan deh, nggak usah jauh-jauh deh. Kalau ke dapil saya kejauhan. Ke Banten aja, masuk Lebak, masuk sana. Lihat aja sekolahnya. Nah ini kalau bisa kekuatan APBN kita itu yang bisa perbaiki itu pendidikan. Oke, ini on point ya kalau dalam hal ini. Ini kesenisan yang bagus. Karena memang belum terdengar juga tuh mengenai pendidikan bagaimana. Kemarin kan dananya besar, kemudian ada indikasi korupsi, yang mana seharusnya saya juga membuat satu video lagi tentang siapa Nadiem Makarim itu ya. Nadiem Makarim namanya ya. Nadiem Karim. Mas Nadiem itu. Jadi memang dananya besar, daya serapnya juga habis terus, tetapi efisiensinya tidak ada. Itu memang poin bagus. Kalau ini tidak dirapikan, saya akan teriak terus. Ya bagus, harus terus teriak. Selama saya masih di Komisi 11, pendidikan ini saya akan teriakin terus. Teriak juga sama diri sendiri Pak, jangan lupa ya. Karena ini kita mempersiapkan Indonesia emas. Pak Menteri tahu anak-anak yang harus sekolah pada saat ini, yang tidak sekolah itu 24%. Karena tidak punya kemampuan. Tamatan SD hanya 22%. Yang S1 sampai S3 itu cuma 4,87%. Sisanya tamatan SMK, SMP, dan SMA. Terus kita mau harapin apa? Mau harapin bonus ekonomi. Dan saya berharap kita bicara di sini soal
asumsi makro dan segala macam. APBN itu kualitasnya yang kita inginkan. Ya. Kalau angka-angka rakyat tidak pusing mau pertumbuhan 6% kayak 7% kayak 8% kayak. Tapi kalau kualitas daripada pertumbuhan ekonomi itu tidak terasa, nggak ada gunanya kita. Betul, itu PR ya untuk Menkeu ini. PR itu harus terasa. Karena sedari dulu, dari kemarin kerjaannya Sri Mulyani itu begitu. Ini positif, itu positif, ini positif, itu positif. Tatkala kita lihat di grassroots, toko-toko tutup, kemudian orang ngeluarin uang susah, ya karena memang tidak ada atau karena memang melihat negara sedang sulit dan lain sebagainya. Itu harus terasa betul. Jadi memang PR. Bukan PR Pak Menkeu seorang mungkin ya. Ini PR-nya pemerintahan Pak Prabowo. Cuman salah satu yang bertanggung jawab di dalam pengaturan keuangan ini ya Menteri Keuangan ini. Kan kita tidak bisa tutup mata di sebelah rumah kita, tetangga kita, di dekat kampung-kampung itu. Orang pengangguran, orang miskin masih terlalu banyak. Betul. Jadi kalau bisa programnya itu menohok untuk mengangkat kehidupan mereka, kesejahteraan mereka. Itu baru APBN yang berkualitas. Dan selain itu ya harusnya kalau memang serius DPR itu panggil Jokowi tuh ya, kalau perlu sama SBY yang pernah yang pernah menjabat ya, atau berkonsolidasi lah dengan dengan Mahkamah Agung untuk mempertanyakan kenapa Indonesia kok bisa seperti ini sekarang. Deindustrialisasi itu di mana-mana. Itu harus dilihat. Makanya banyak sekali angkatan tenaga kerja yang tidak terserap. Jadi bukan hanya lip service, ya cari akar permasalahannya di mana. Kalau memang misalkan ada masalah dari presiden-presiden sebelumnya, ya tegakkan keadilan. Kalau tidak ada masalah dari mereka, nah kebijakannya jelas bermasalah. Kebijakan yang bermasalah ini luruskan. Begitu. Kalau kita memang mau mengangkat negara Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik. Ini mah udah susah di kita mah ngomong kayak gini pahlawan. Tapi sekali lagi sinisme seperti ini di dalam pemerintahan itu harus ada. Kan APBN yang kuantitas. Hanya pertumbuhan 5, kemiskinan sekian. Nggak perlu, kita perlu sesuatu yang langsung berdampak. Ya, konkret. Dan ini yang menurut hemat saya ada di hatinya Pak Prabowo. Dia mau rakyatnya sejahtera. Jadi saya harap Pak Menteri dengan baru duduk sekarang hari ketiga Pak, ketiga ya. Buatlah kejutan. Udah. Jangan kejutan yang kayak kemarin itu, bikin pusing itu. Kebijakan. Kalau bisa kebijakannya out of the box. Kalau yang tadi disampaikan itu kebijakan saya udah dengar 20 tahun, Pak. Ya. Selama saya di Komisi 11, dengarnya yang ginian mulu. Sebentar, itu yang dimaksud yang dibacakan oleh rekan-rekannya yang sebelah kiri kanannya Pak Menkeu. Bukan yang dikatakan oleh Pak Menkeu. Yang dikatakan oleh Pak Menkeu itu justru yang sudah berseliweran banyak videonya itu justru sangat membukakan mata kita gitu ya. Bagaimana sebetulnya sudah rusak keuangan kita ini dari sejak masanya Sri Mulyani itu. 25 tahun. Gitu. Jadi kalau bisa rapat-rapat berikut itu nggak usah terlalu panjang, nggak usah pakai baca-baca begitu kan Pak Menteri kan PhD. Nah itu dikabulkan ya, nggak baca Pak Menkeu itu. Kasih ini outline-nya, jelasin aja supaya lebih enak masuk di otak kita. Nggak perlu baca-baca yang kayak tadi gitu. Kita baru dapat data ini sekarang. Bagaimana kita mau mendalami ini? Singkat tapi jelas kontennya. Robah, nggak perlu Pak. Kalau kebiasaan yang lama model baca-baca gitu, robah. Kita akan jauh lebih senang gitu loh Pak. Ya. Walaupun rapat 1 jam, tapi kalau masuk di otak kita lebih enak daripada rapat berjam-jam nggak ada yang masuk ke sini. Oke, itu pun yang kita harapkan memang ya dari para pejabat itu. Yang mana memang berbicara tanpa teks atau berbicara yang bukan membaca itu menunjukkan kualitas komunikasi. Kualitas komunikasi itu akan menunjukkan kepada kualitas intelektual. Yang mana sayangnya memang tidak semua menteri kita itu memiliki hal itu. Itu sayangnya. Jadi buatlah kebijakan yang out of the box. Ini contoh aja Pak ya.
waktu almarhum Rizal Ramli, Menko Perekonomian, dia pernah membuat satu pemikiran asset backed securities terhadap kekayaan kita. Dan menurut hemat saya itu bisa dilakukan. Kita membuat sekuritisasi terhadap aset kita dapat uang sekarang di depan, baru kita lunaskan itu pinjaman-pinjaman supaya APBN-nya ini agak ringan. Kalau cuma ngandalin generik dari pajak, dari PNBP, sampai kita udah di dunia yang lain pun nggak akan terjadi perubahan. Nggak akan, Pak. Nggak nguber. Kebutuhan dengan pendapatan itu nggak nguber. Harus ada out of the box. Nah, saya tunggu itu yang out of the box ini dari Pak Menteri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih ya. Ini orang yang mengatakan sudah 20 tahun dengan menteri yang perempuan itu, ini kok tidak keluar bahasa-bahasa seperti ini, kemana aja begitu. Monitoring dari DPR. Cuman ya ini bagus, sekali lagi ya, sinisme seperti ini diperlukan. Dan memang yang disampaikan juga, ini jangan melulu dari pajak begitu. Yang mana seharusnya perkataan ini pun dikatakan kepada Sri Mulyani. Ini jangan melulu dari pajak, pendapatan negara itu. Ya mau bagaimana terus-terusan, kalau dia terus-terusan dari pajak, akhirnya tercekik masyarakatnya. Akhirnya terjadilah chaos ya. Tapi alhamdulillah tidak terjadi seperti yang ada di Nepal. Jadi yang ingin saya tunjukkan dari video ini adalah pentingnya sinisme ya. Dan itu memang harus ditampakkan ke publik. Dan itu harus selalu ada. Ya, jangan jadi terkesan bahwa trias politika yang mana seharusnya ini saling katakanlah memonitor, tetapi malah menjadi bersekongkol. Dan itu yang kita rasakan sudah lama sekali ya. Waktu Pak Jokowi masih di PDI itu apalagi, wah udah itu susah ngobrolinnya. Nah sekarang sedikit demi sedikit kan sudah mulai ada dinamika tuh di dalam pemerintahan, yang mana dinamika di dalam pemerintahan itu sehat sebetulnya. Jadi kalau kita berbicara tentang geng Solo, kita berbicara tentang orang-orangnya Jokowi, ya memang harus ada. Kenapa? Karena itu akan menjadi balancing begitu. Tetapi jangan sampai itu mencengkram kekuatannya. Demikianlah ya. Mudah-mudahan negara kita makin baik, bangsa kita makin bagus, supaya menjadi mazra'atul akhirah. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.